Abdullah bin Mas'ud berkata, dia bilang, annahu kana yusalli qabla al-jum'ati arba'an wa ba'daha arba'an. Sesungguhnya Nabi SAW beliau salat sebelum Jumat 4, sesudah Jumat 4. Jadi qabliyahnya 4 rakaat, sesudahnya pun maka ini dikatakan dikiaskan dengan zuhur. Paham nih? Jadi kita mazhab Syafi'i itu punya dasar juga yang kuat, hadisnya pun banyak. Tapi ingat, yang begini tidak sepakat, walaupun tinggal dengan sepakat. Ya kan, saya ingat. Ya, ini namanya itulah timbul khilaf. Khilaf itu wajar. Yang penting masing-masing punya dasar, dalilnya ada. Makanya harus berlapang dada kita ini. Jangan mengklaim paling benar. Ini yang susah nih. Yang tak melakukan qabliyah silakan. Yang melakukan punya dasar silakan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar وسر الأسرار وترياك الأغير مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإبطاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Para jemaah salat subuh yang maturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, muzakarah kita, panduan kitab Bulughul Maram. Hadis berikutnya masih berhubungan dengan salat Jumat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya dari Abu Hurairah Allah ridha terhadapnya telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, idza shalla ahadakumul jum'ata, apabila seseorang dari kalian salat Jumat, falyusalli ba'daha arba'an, maka salatlah sesudah Jumat 4 rakaat. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Ini hadis sahih ya. Nah, hadis ini menyebutkan tentang salat sunnah ya. Salat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Jadi ada mazhab ya, yang tidak menggunakan qabliyah. Nah, ada mazhab yang menggunakan qabliyah. Adapun ba'diyah, ijma' seluruh mazhab melaksanakan salat sunnah setelah salat Jumat. Adapun qabliyahnya sebelum Jumat khilaf. Ya, terjadi khilaf. Nanti kita uraikan. Dalam mazhab Syafi'i jelas qabliyah ada, ba'diyah pun ada, nanti saya uraikan. Nah, dalam hadis ini menyebutkan kalimat ya, walusalli ba'daha arba'an, salatlah sesudahnya, kata Nabi, 4 rakaat. Nah, 4 rakaat ini setelah Jumat, karena secara zahir hadis bilang begitu. Nah, apakah dia wajib? Nah, itulah dikatakan tadi, ulama berpendapat, jumhur berpendapat, perintah ini ada 2 ya, perintah itu ada 2, ada amar wajib, ada amar sunnah. Tapi disepakati jumhur, perintah di sini perintahnya sunnah. Jadi salat ba'diyah Jumat itu hukumnya sunnah ya. Nah, dari Ibnu Sabah juga ada riwayat, man kana musalliyan illa annahu ya, man kana musalliyan ba'dal jum'ati falyusalli arba'an, siapa orang yang salat sesudah Jumat maka salatlah 4 rakaat ya. Ada juga riwayat seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya dia tidaklah wajib, cuma 4 rakaat termasuk afdal. Kalau mampu melakukan 4 rakaat silakan, daripada 2. Nah, karena perintahnya begitu.
Nah, jadi timbullah pendapat macam-macam. Ada yang mengatakan langsung je niatnya, usalli sunnatul jum'ah arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Aku salat sunnah 4 rakaat setelah salat Jumat lillahi ta'ala. Langsung 4 rakaat 1 salam. Ada pendapat begitu. Nah, namun Imam Syafi'i lebih menyenangi dipisah. Dua-dua. Nah, dua dulu, kemudian salam, berdiri lagi 2 rakaat. Ingat ini ya. Nah, ini diperintahkan 4 nih. Bukan 2. Makanya dulu saya pernah belajar dengan guru, bagaimana yang terbaik. Dia bilang, baguslah kau lakukan 2 rakaat di rumah, 2 rakaatnya di masjid, 2 rakaat berikutnya di rumah, supaya berkah Jum'ah di masjid terbawa ke rumah. Nah, dia bilang begitu. Ini pendapat guru-guru kita lah dulu, karena mempertimbangkan hadis Nabi 4. Ya, 4. Kebanyakan selama ini kita ngerjakan 2 saja, habis di masjid habislah, selesai. Nah, jadi silakan mau lakukan ba'diyah Jumatnya 4 rakaat di masjid boleh, ya, ataupun dipisah 2 rakaat dulu di masjid, nah pulang ke rumah nanti 2. Nah, supaya berkah rumah pun dapat. Jangan pula nanti pulang ke rumah pula ba'diyah zuhur pula. Nah, ya. Karena kita di masjid salatnya Jumat, dia pulang ke rumah ba'diyahnya Jumat juga. Ya, ba'diyah Jumat. Ya, begitu menurut daripada hadis dari Nabi SAW. Nah, ini jelas menunjukkan disyariatkan salat Jumat itu ba'diyah, disepakati. Ya, 4 rakaat perintahnya sunnah, bukanlah perintahnya wajib. Kata ulama, ini termasuk hadiah dari Nabi SAW. Hadiah, kata ulama. Nah, jadi jangan sampai kita salat Jumat tidak mengerjakan ba'diyah, terkecuali kita musafir, kita jamak qasar lagi, tak perlu lagi qabliyah ba'diyah. Ya, jadi siapa yang mengerjakan salat Jumatnya jamak, ya, jamak, kemudian setelah itu jamak qasar asarnya, jangan lagi ada qabliyah, jangan lagi ada ba'diyah. Tapi bagi yang mustautin, berdomisili di tempat masing-masing seperti kita ini, lakukanlah 4 rakaat kalau mau, silakan. Tapi ingat ini ya, perintahnya bukanlah wajib tapi sunnah. Baik jamaah, kesimpulannya apa nih? Disunnahkan salat Jumat itu setelahnya, dan disunnahkan memperhatikannya, dan yang sempurna 4 rakaat, namun boleh dilakukan 2 saja. Ya, 2 saja boleh dilakukan. Nah, bagaimana dengan qabliyah? Nah, ya, ini masalah qabliyah ini. Jadi ada pendapat imam-imam yang memang tidak melaksanakan qabliyah. Imam Syafi'i jelas sekali, ya, bahwasanya ada salat sunnah qabliyah. Ada yang bertanya begini, di masa Nabi itu kan Nabi naik mimbar dulu, setelah naik mimbar beri salam baru azan, kan? Azan. Nah, setelah azan langsunglah Nabi berkhutbah. Nah, jadi dari imam-imam yang lain selain Imam Syafi'i, nah, kesempatan untuk melakukan itu tidak memungkinkan qabliyah itu. Maka bagi mereka tidak ada qabliyah, yang ada cuma ba'diyah. Lalu Imam Syafi'i bagaimana pendapat beliau? Nah, ini saya ambil kitab yang lain ini ya, khusus bicara tentang masalah qabliyah. Ya. Bagaimana pendapat daripada mazhab Imam Syafi'i? Kitab-kitab fikih itu menyebutkan seperti ini, mazhab Syafi'i ini ya. Wal jum'atu kazuhri. Ya, Jumat itu seperti salat zuhur. Fima marra fayusalli qablaha arba'an wa ba'daha arba'an. Maka asal sunnahnya salatlah 4 rakaat sebelum Jumat dan 4 rakaat sesudah Jumat. Ini dipegangi ulama ya. 4 sebelum Jumat, 4 sesudah Jumat. Kalau memang memungkinkan bisa dilakukan 4 rakaat sebelum Jumat. Dalam kitab yang lain, Minhajut Talibin, wa qablaha ma qabla az-zuhri. Nah, sebelumnya sebagaimana sebelum salat zuhur. Karena Jumat pengganti zuhur. Apa saja dasar-dasar hadis mereka ini?
Kita lihat di sini. Hadis yang pertama riwayat daripada Ibnu Majah. Ya, Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah, ya, juz 1 halaman 374. Ibnu Majah mengeluarkan sebuah hadis ani Bani Abbas qal, ya, dari Abdullah bin Abbas berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarka'u qabla jum'ati arba'an. Nah, dia bilang apa? Keadaan Nabi SAW, beliau salat sebelum Jumat 4 rakaat. La yabsulu fi syai'in minhunna, dan tidak diselingi sesuatu apapun. Artinya tak ada salam. Tak ada salam. 4 rakaat langsung satu salam. Karena hadis mengenai zuhur juga begitu. Nabi salat zuhur 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, dan tidak dipisahkan dengan salam. Jadi jangan heran ni, ya, salat sunnah zuhur qabliyah, usalli sunnat az-zuhri 4 rakaat qabliyatan lillahi ta'ala. Aku salat sunnah zuhur 4 rakaat, ya, sebelum zuhur, sunnah lillahi ta'ala, tidak diselingi dengan salam. Boleh, ya, boleh, tapi ingat jangan pakai tahiyat awal. Kalau pakai tahiyat awal berarti menyerupai zuhur. Nah, ya, maka yang terbaik dipisah. Dua dulu salam, berdiri, dua lagi salam. Ini qabliyah zuhur. Ada penjumat, ya, ini dasarnya hadis Imam An-Nasai, Ibnu Majah. Nabi salat 4 rakaat sebelum Jumat dan beliau tidak memisahkan dengan salam. Ya, ini hadis dikatakan hasan. Kemudian an Jabir bin Abdullah qal, dari Jabir, sahabat yang lain lagi. Ya, ini juga sebut di dalam kitab Ibnu Majah. Sulaik bin Jabir bin Abdullah berkata, dakhala Sulaik al-Ghatfani. Ya, Sulaik Ghatfani masuk ke dalam masjid. Ini pernah disinggung kemarin. Hadis mengenai Sulaik. Cuman pendapat ulama mengatakan itu salat tahiyatul masjid. Yang Nabi lagi khutbah, Sulaik masuk, udah salat belum kau? Belum, salat 2 rakaat. Tapi hadis Sulaik ini ada riwayat yang lain. Nah, jadi masuklah Sulaik Ghatfani kepada masjid, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu. Nabi sedang khutbah. Ya, Sulaik masuk, Nabi sedang khutbah. Faqala, Nabi tanya sama dia, as-sallaita, kau dah salat? Nah, sampai Nabi berhenti ni menyebutkan apa? Membaca khutbah. Qala, la, belum ya Rasulullah. Nah, kata Nabi, fasalli rak'ataini, salatlah 2 rakaat. Nah, ulama berpendapat ini hadis salat tahiyatul masjid. Nah, tapi ingat riwayatnya banyak nih. Nah, satu lagi riwayatnya di sini. Nah, dari Abu Hurairah, sahabat yang lain. An Abi Hurairah berkata, an Abi Sufyan, an Jabir. Jadi 3 sahabat meriwayatkan dari Jabir, Abu Sufyan dan juga Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ni ada tengah baca buku. Pak Abu ni ada. Pak Abu ni namanya Abu Hurairah. Ya. Ya. Qala, nah, keduanya berkata. Jaa Sulaik al-Ghatfani. Kan sama nih. Datanglah Sulaik al-Ghatfani masuk ke dalam masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu. Nabi sedang khutbah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun berkata kepada Sulaik. Nah, kata Nabi, as-sallaita qabla an taji. Itu kalimatnya. Kalau tadi kan pertanyaannya, apakah kau sudah salat? Belum. Ini pertanyaannya lain lagi. Apakah kau sudah salat sebelum kau datang kemari? Ayo, salat apa ni? Hah? Tak pertanyaannya kan? Kalau tahiyatul masjid berarti di masjid pertanyaannya. Nah, tapi Nabi tanya, as-sallaita qabla an taji? Antajia, apakah kau sudah salat sebelum masuk ke masjid? Pertanyaannya salat apa nih? Itu.
Berarti salat qabliyah. Karena sebelum masuk masjid tak ada tahiyatul masjid. Karena qabliyah ini boleh dikerjakan di rumah. Kalau rumah dekat masjid boleh qabliyah, baru datang ke masjid tinggal dengar khutbah. Begitu. Jadi banyak masalahnya ni ya dibahas oleh. Jadi makanya katakan khilaf. Yang begini inilah timbul khilaf. Jadi kalau di belakang masjid tak masuk dia. Karena Nabi nanya sebelum masuk masjid sudah salat belum? Berarti di rumah. Di rumah yang dibolehkan qabliyah. Tahiyatul masjid harus masuk dalam masjid. Jelas tu. Qala la, Sulik jawab, tidak ya Rasulullah, sebelum datang ke rumah ini aku belum salat. Fasalli rak'ataini, salatlah 2 rakaat. Fatazawwaj fihima, ringankan, cepatkan, jangan panjang-panjang, karena setelah itu mendengar khutbah. Hadis inilah jelas menjadi dasar qabliyah. Yang lain mana lagi? Imam Tirmizi mengeluarkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat Nabi banyak nih riwayat ni, bukan satu orang. Ya. Abdullah bin Mas'ud berkata, dia bilang, annahu kana yusalli qabla al-jum'ati arba'an wa ba'daha arba'an. Sesungguhnya Nabi SAW beliau salat sebelum Jumat 4, sesudah Jumat 4. Jadi qabliyahnya 4 rakaat, sesudahnya pun maka ini dikatakan dikiaskan dengan zuhur. Faham ni? Jadi kita mazhab Syafi'i itu punya dasar juga yang kuat, hadisnya pun banyak. Tapi ingat, yang begini tidak sepakat, walaupun tinggal dengan sepakat. Ya kan? Saya ingat. Ya. Ini namanya itulah timbul khilaf. Khilaf itu wajar. Yang penting masing-masing punya dasar, dalilnya ada. Makanya harus berlapang dada kita ini. Jangan mengklaim paling benar. Ini yang susah ni. Yang tak melakukan qabliyah silakan. Yang melakukan punya dasar silakan juga. Itulah indahnya kalau kita paham perbedaan mazhab. Cuma jamaah sekalian, kalau kita berada di masjid yang tidak menggunakan qabliyah, begitu dia masuk, khatib ini duduk di mimbar, langsung azan, janganlah kita lakukan kalau sudah tahiyatul masjid, kecuali kalau belum boleh kita gabungkan qabliyah dengan tahiyatul masjid, silakan, tak masalah. Ataupun tadi sudah masuk masjid, tahiyatul masjid, kemudian tak lama khatib naik ke mimbar, langsung azan, jangan qabliyah, duduk saja dengan manis, kena sudah salat tahiyatul masjid tadi kan. Tapi nanti kerjakan setelah Jumat 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kira-kira untuk menutupi tadi qabliyah yang tak kita lakukan. Boleh juga begitu, ya, ada masalah. Ada lagi hadis satu sifatnya umum. Tadi hadisnya takhsis khusus, ini umum, sifatnya am. Dari siapa ni? Ani bin An Abdullah bin Mughaffal qala, sahabat Nabi yang lain lagi ni, banyak sahabat Nabi. Abdullah bin Mughaffal berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sifatnya umum ni hadis ni. Apa kata Nabi? Baina kulli adzanaini salatun. Di antara azan dan iqamah ada salat. Gimana tu? Setiap azan dengan iqamah, di antara itu ada salat sunnah. Itulah namanya qabliyah. Bahasa Arab namakan adzanain, 2 azan, artinya azan dengan iqamah. Karena kalimat azan dengan iqamah yang mirip, sama. Biasa begitu Nabi nyebut. Di antara 2 azan, di antara azan dengan iqamah ada waktu di situ, yaitu salat. Namanya salat qabliyah. Makanya disepakati ulama, qabliyah semuanya ada. Ba'diyah ada tak semuanya? Belum tentu. Ba'da asar ada, ba'da subuh. Jadi ini hadisnya umum ni. Kalau sudah qabliyah ada semua, tapi ba'diyah belum tentu. Yang ada ba'diyah zuhur, maghrib, isya. Asar, subuh tidak ada ba'diyah. Makanya hadis ini juga memperkuat adanya qabliyah Jumat. Jelas tu?
Ibnu Umar juga berkata, dari hadis An-Nasa'i, kalau tadi hadis Bukhari ya, sifatnya ngomong. Ibnu Umar lain lagi nih, anaknya Umar bin Khattab, sahabat Nabi juga berkata, "Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku salat di belakang Nabi rak'ataini qabla zuhri wa rak'ataini ba'daha. Aku salat belakang Nabi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Maka ulama berkata, wal qiyasu ala zuhri, maka Jumat dikiaskan dengan zuhur. Selesai sudah. Wassalam. Ya, itu dah. Selesai sudah. Jangan lagi berbantah-bantah. Yang penting qabliyah ada dasar. Yang tak qabliyah pun silakan. Ya, begitu dia ilmu itu. Indah sekali. Ya, sekiranya cukup. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Terus selanjutnya kita mudzakarah. Silakan. Dalam 1 pekan yang lalu melakukan sholat Jumat itu wajib 40 orang. Artinya kalau kurang dari 40 orang itu tidak disyaratkan untuk sholat Jumat. Ada satu tempat di kota Pontianak ini, antara masjid yang satu dengan masjid yang sebelahnya itu hanya kurang lebih 5 menit perjalanan. Kebetulan masjid yang ini lembaga pendidikan pesantren. Kebetulan saya diundang, saya sholat, saya lihat kurang 40, tapi dia tetap melakukan sholat zuhur seperti yang kita bicarakan. Pertanyaannya, apakah dia wajib melakukan sholat di sebelahnya atau tetap mendirikan sholat Jumat di tempatnya dengan dalil tetap melakukan sholat zuhur? Jadi 2 tempat itu. Jumatnya itu 2 tempat. Di sebelah masjidnya ada masjid, dia juga melakukan sholat Jumat. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Asalnya dalam mazhab Syafi'i ini tidak boleh mendirikan Jumat yang kedua selama masjid yang pertama masih nampung. Itu asal hukumnya begitu. Ya. Karena fatwa Imam Syafi'i itu berdasarkan hadis Nabi. Nabi bilang kan kepada sahabat, kata Nabi bilang, bangun masjid Fidur itu di kampung-kampung kalian. So bangun masjid. Ya. Dan wangikan, kata Nabi. Jadi pada masa sahabat ada masjid di kampung-kampung itu. Cuma tidak ada mendirikan Jumat. Semuanya datang ke Masjid Nabawi. Nah, meninggal Rasulullah SAW, diganti Abu Bakar. 2 tahun jadi khalifah. Tetap Jumat di Masjid Nabawi. Di kampung-kampung kosong. Tapi di kampung-kampung itu Nabi tetap nyebutnya masjid. Tak pernah Nabi bilang surau. Surau ini kan bahasa kita. Jadi setiap tempat ibadah yang diniatkan, diwakafkan untuk ibadah, itulah tempat sujud, masjid namanya itu. Kita ini kan cuma ingin memisahkan. Kalau masjid mengadakan Jumat, kalau surau apalagi Langgau. Apalagi Langgau. Jadi ada anekdot kan, gimana Pak Ustaz salat di Langgau? Jatuh lah. Tahu di Langgau? Ditobrok, jatuh lah dia. Ada anekdot. Jadi tidak ada istilah surau, tidak ada istilah langgar di masa Nabi. Yang ada masjid. Bangun masjid di kampung kalian, kata Nabi, wangikan, kata Nabi. Maka sunnah masjidnya wangi. Kok bisa perlu dikasih itu? Apa nama itu? Dupa tu. Orang Melayu bilang dupa. Dibakar biar harumkan ruangan itu. Begitu. Zaman Nabi itu di masjid ada yang mengharumkan ruangan. Sebelum maghrib diharumkan. Supaya enak kita ibadah. Makanya sunnah kita tu wangi-wangian masuk ke masjid. Kok dapat masjid pun diharumkan. Ya, diharumkan. Nah, lalu waktu pun berkembanglah nih seperti sekarang ini. Ya, orang berlomba-lomba bangun masjid. Ya, susah juga. Pemerintah pun mendukung juga. Begitu minta izin bangun masjid, dikasih izin. Yang jelas kekuatan fatwa ini sekarang sudah lemah. Orang di mana-mana berlomba bangun masjid. Dekat masjid ada masjid lagi. Masjid pinggir jalan masuk komplek ada masjid lagi. Padahal cuma keluar ya tu. Keluar jalan besar ketemu masjid. Nah, makanya kata ulama dalam mazhab Syafi'i itu, selama masjid yang pertama masih bisa menampung, jangan membangun masjid yang kedua untuk salat Jumat.
Dua masjid ini masih bisa menampung, jangan dibentuk salah masjid yang ketiga. Dan begitulah dia. Nah, jadi untuk membangun Jumat yang baru ini boleh silakan. Kalau masjid yang pertama tu nampaknya sudah ngepres, sudah penuh, boleh ya, karena manusia setiap saat bertambah ya, maksudnya bertambah. Nah, bagaimana kalau terjadinya dalam salat Jumat itu jamaahnya kurang dari ketentuan pendapat Imam Syafi'i kan 40 orang. Salat 40 orang, itu syaratnya. Kalau tak cukup, berganti diganti dengan zuhur. Nah, dia berusaha tetap ngotot mendirikan Jumat, padahal jamaahnya tak sampai. Ya, nah kalau begitu bagaimana? Jumatnya tidak sah. Ya, dianggap tidak sah, maka diganti dengan zuhur. Nah, ini penerapan seperti ini sebenarnya cocok di kampung-kampung. Kok di kota begini kurang abdal? Kena banyak pilihan masjid. Ya, di kampung betul. Saya di Meliau itu, pernah saya di Meliau sana itu, dimasuk pada halaman kampungnya. Masuk dalam kampung Lalang namanya itu. Nah, dari Meliau tu pakai sungai, lewat sungai lagi jauh. Itu jumlah kakaknya cukup. Yang wajib Jumat jumlahnya cukup. Tapi Bapak Ibu jangan main-main, orang kampung belum tentu dia rajin ke masjid. Susah juga di kampung tu. Maka dakwah-dakwah tu kasihan di kampung. Kita di kota ini banyak pilihan. Ya, berterima kasihlah dengan jamaah tabligh itu masuk ke kampung. Ya, dia ada andil, ada jasa di sana. Kita mungkin tak mampu. Nah, mereka bisa mampu masuk kampung-kampung itu. Ya, jadi ada nilai positifnya mereka itu. Membantu kita yang tidak mampu ke kampung. Ya, mereka banyak masuk ke kampung. Nah, jadi saya di sana salat, jumlah kakaknya saya tanya, cukup ke nih Pak Haji? Cukup, kata dia bilang. Cuma yang datang seginilah. Ada yang 30, 25. Gimana? Saya ini pendatang, tidak mencukupi jumlah Jumat. Ingat ya? Saya ini kan musafir. Musafir itu tidak bisa menambah jumlah penduduk tersebut, tetap musafir. Seandainya jumlah penduduk 30 orang, musafirnya 20, tak sah. Dia harus mustautin 40 penduduk asli. Nah, kalau musafir dia tidak wajib Jumat dan tidak menjadikan bisa menambah jumlah Jumat 40. Atau seandainya yang mungkin di situ laki-lakinya 30, perempuannya 15, tak cukup juga karena perempuan tak wajib. Atau orang tuanya 39, anak-anaknya 100, tak wajib juga. Nah, dia harus akil baligh, laki-laki mustautin, berdomisili di situ, bukan musafir, bukan orang yang sakit, bukan anak-anak, bukan perempuan. Itu ketentuannya begitu. Ya. Nah, jadi gimana nih? Waktu itu saya di Meliau akhirnya ya i'adah tadi, namanya i'adah. I'adah itu setelah salat Jumat, karena Jumat tetap didirikan, karena jumlah penduduknya sudah harus mendirikan Jumat. Tapi karena yang datangnya tidak mencapai target 40, nah maka Jumat tetap didirikan, setelah Jumat i'adah zuhur. Nah, ya orang sini nyebutnya mu'adah, i'adah, mengulangi salat diganti dengan zuhur, kerana syarat 40 tak terpenuhi. Kok didirikan? Kerana penduduknya sudah wajib mendirikan Jumat. Kalau penduduknya tidak cukup 40 orang, didatah kakak itu. Satu rumah ada yang 2 wajib Jumat, ada yang tidak wajib Jumat, ada yang anak kecil, ada yang janda punya anak kecil. Kemudian dijumlahkan semuanya, ternyata laki-laki yang wajib Jumat cuma 35 orang. Tak wajib Jumat, langsung salat zuhur. Ya. Walaupun setahun, walau 2 tahun, sampai nanti penduduk bertambah, yang akil baligh berjumlah sudah cukup 40, maka wajib mendirikan Jumat. Nah, sekarang di perkotaan ini yang susah. Masjid banyak pilihan, tapi orang berlomba-lomba bangun masjid. Nah, pahamkanlah. Saya di Gang Mubarak itu, tempat orang itu ada surau, suraunya bagus. Kalau orang salat lebih 100 nampung. Besar ini sedikit lah dari surau saya itu, lebih 100 nampung. Berembuklah kami waktu itu, Ustaz Kushairi Yanis, pada dia Muhammadiyah.
Saya punya ipar Ustaz Rahman Husin Paloga, ada satu lagi Ustaz berembuk ni rapat. Masjid di Gembuara akan diadakan salat Jumaat. Musyawarah dulu. Akhirnya tidak kata sepakat. Apa sebab? Berdekatan masjid. Di Karimun ada Masjid An-Naim tu. Gang Wan Sakap Masjid Nurul Hidayah. Di simpang kuburan belakang tu ada Masjid Hidayatus Salihin. Gimana orang Jumaat dikelilingi masjid itu? Udah saya bilang aman jadi surau je lah. Aduh, kata dia, gimana surau ni Pak Ustaz? Tak apa. Kalau masjid ada duitnya, kalau surau tak ada duit, cerita duit mana? Susah kan ini? Ya ingat zaman Nabi, zaman sahabat dan seterusnya, sampai di Mekah sekarang pun tidak ada kotak amal. Kalau memungkinkan kotak amal, ya Jumaat lah, kerana ada biaya personalnya, memberi honor khatib, perawatan masjid dan sebagainya. Kalau masjid masih boleh lah, kalau surau mau dia apa kan? Ya kan? Itu kebijakan kita. Kan kecil, nak mengadakan Jumaat, tidak ada biaya yang besar, paling-paling cuma bersih-bersihkan, jaga dan sebagainya. Itu pun sebenarnya kata Nabi, masjid itu perhatian sifatnya umum untuk umat. Makanya fardu ain. Kalau kita mandang najis di masjid, walaupun di masjid itu ada khadam, pelayan, pembersihnya, ada apa namanya tu? Apa? Marbotnya itu yang digaji di masjid. Kalau kita melihat najis, langsung kita yang membersihkan. Fardu ain yang memandang. Walaupun di masjid ada marbot. Ya, Nabi SAW, beliau ini salat, setelah salat ada dahak yang kental menempel di mihrab Nabi. Nabi ambil. Padahal dahaknya bukan dahak Nabi. Nabi itu tak penggeli orangnya. Ya. Kata ulama bilang, siapa yang takut kotor, orang itu pengotor. Mandang yang kotor tak mau dibersihkan. Nabi itu tak ada penggeli. Dahak orang di mihrab itu bersihkan Nabi SAW. Nah, jadi fardu ain kita melihat najis yang ada di masjid. Nah, jadi pertanyaan beliau ni, mohon maaf ni ya, lebih baik kita salat cari tempat yang aman, kerana di kota banyak pilihan. Ya, jangan kita paksakan diri salat yang di masjid tak jelas jumlahnya. Banyak pilihan di kota ni dah. Dulu saya masih awal-awal dakwah itu, awal-awal dakwah belum kahwin waktu itu, dipanggillah khutbah di sebuah gang yang ada masjid. Masuk saya. Kecil surau itu, asalnya rumah jadikan masjid. Begitu zuhur awal jam 11:30 zuhur, orang belum datang. Kita punya kebiasaan datang ke masjid itu pasti terlambat, ya kan? Apalagi zuhurnya awal, udah sepi masih masjid. Azan lah, azan. Kemudian saya salat sunnah qabliyah, saya duduklah di atas mimbar. Selesai salat, masa saya azan, saya tidak khutbah. Saya ngitung, tunggu saya 32 baru datang. 32 orang. Nunggulah, saya datang lagi 2, 3, 4. Masuk lagi 1, 3, 5. Nunggu 10 menit saya nunggu tu di mimbar tu. Dah cukup 40, bawa saya berdiri khutbah. Itu mau dipahami betul. Bukan hanya syarat 40 orang, tapi syarat mendengar khutbah pun 40 orang. Minimal dia bisa mendengarkan rukun khutbah ini. 40 orang ini. Nah, jadi jamaah di bawah ni mandang saya, ngapa pula khatib ni belum khutbah lagi? Apa ditunggunya? Saya nunggu ni hitung orang. Udah 40 baru saya khutbah. Selesai saya khutbah, saya beri tausiah lah setelah salat Jumat. Saya sampaikan, mohon maaf, saya ada rentang waktu 10 menit tidak khutbah, saya duduk di mimbar kerana menunggu jumlah jamaah, kerana belum sampai 40. Maka saya menunggu. Saya tidak mau khutbah saya ini batal, tidak didengar 40 orang. Kalau begitu salatnya pun batal. Kalau sudah batal salatnya, ganti dengan zuhur. Sayanglah, salat Jumat kan waktunya kan panjang, waktu zuhur. Tunggulah 10 menit. Nah, baru mereka faham. Setelah itu dia ngundang, saya tak datang lagi. Ya, kita beban. Macam mana mungkin mau khutbah jamaah belum cukup? Itulah ada imbas yang kurang baik.
berlomba-lomba mengadakan Jumat di kampung-kampung, di gang-gang, di komplek itu risikonya. Makanya masjid yang masyhur Jumat itu kita datang, itu lebih aman gitu. Tapi kalau memang penduduknya padat, ngadakan di dalam gang ramai, itu tidak masalah. Yang penting artinya begini, masjid berdekatan, kalau jamaahnya disatukan, ini masjid tak nampung, itu boleh, tidak masalah. Walaupun longgar disebab dipisahkan, tapi kalau ditampung jadi satu, tidak muat, boleh, tidak masalah, tidak masalah ya. Makanya Jumat itu kebutuhan ya, kebutuhan itu Jumat. Sekiranya itu ya, kalau dapat dipahami. Itu batas musafir untuk masjid Meter keluar itu musafir, berarti tidak wajib. kalau penduduknya sebelum 80 kilo, misalnya 50 kilo, 60 kilo, kan belum musafir. Penduduk itu. Kemudian orang-orang yang sama itu dibawa masuk ke masjid itu. Bisa, kalau memang bisa memungkinkan datang Jumat, berarti dia belum termasuk musafir. Karena jaraknya masih dikatakan mustautin. Ya, mustautin. Yang penting jamaahnya bisa datang hadir. Orang dulu pergi Jumat itu pakai sampan, kayunya jauh. Dulu orang Sungai Raya itu ya, di Bansir dulu itu masuk jauh Jumat tuh. Kok sekarang kan dekat karena kendaraan. Itu pakai kayu mah. Yang ada masjid Jami satu-satunya tuh, pakai sampan berkayu jauh-jauh tuh keluar. Jadi sekarang ini lebih mudah lagi kendaraannya. Ya, kalau mereka bisa datang yang belum termasuk kategori mustafir nih ya, dia belum sampai 80 kilo, dia bisa datang mudah, ya tetap sah Jumatnya karena dianggap mustautin, penduduk masih asli di situ. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad